Ibu-ibu, kita sampai ke ayat 106. Kemarin 105 kan? Kita sudah sampai ke ayat tentang mengapa mereka ini salah milih jalan. Kemarin begitu ya. Jadi ada orang kata Allah di dunia ini ibadahnya banyak, amal solehnya banyak, ya, baik-baiknya banyak, sedekahnya banyak, sholatnya banyak, tapi sia, ya. Ada kata Allah, ya, ada orang, ada orang sejejer mas, sejejer, sejajar. Nah, kemarin kita di ayat 103, 104 dikabarkan oleh Allah tentang orang-orang yang ibadahnya banyak, amal solehnya banyak, baik-baiknya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakat sedekahnya banyak, zikir, sholawat, istighfar, baca Qur'annya banyak, haji umrohnya banyak, tapi sia-sia. Padahal perasaan mereka, persangkaan mereka, pikiran mereka di dunia, mereka ini orang baik. Lantaran ibadah banyak tadi. Lantaran sholat sering tak tinggal, aurat ditutup, zakat sedekah ditunaikan, bahkan perjalanan haji dan umroh mereka sudah kepedean, merasanya sudah baik, merasanya sudah takwa, merasanya sudah aman, tapi kata Allah sia-sia. Kenapa? Kemarin di ayat 104 Allah jelaskan, karena mereka salah pilih jalan. Mereka tidak mengikuti jalan yang Allah tuntunkan. Mereka tidak mengikuti aturan Allah. Malah mereka mendahulukan hawa nafsu sendiri. Malah mereka itu memperturutkan perasaannya, egonya, pikirannya. Yang diperturutkan itu kata Allah. Yang bilang itu Allah. Nah, dua ayat ini, ayat 104, 105, 106, itu tentang kenapa kok orang itu salah milih jalan. Mengapa kok orang itu sampai bisa-bisanya dia mendahulukan pikiran sendiri dibandingkan ajaran Allah. Kok bisa-bisanya ada manusia itu memperturutkan hawa nafsu mengalahkan Al-Quran. Memenangkan perasaan sendiri daripada ajaran Nabi. Kenapa kok bisa begitu? Kemarin di ayat 105 Allah sebutkan itu ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Itu karena mereka kafaru dengan ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka dihapus amal solehnya selama di dunia, kebaikannya dihapus, catatan baiknya dihapus. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di akhirat nanti tidak ada timbangan lagi karena kebaikan sudah dihapus. Tinggallah yang buruk, buruk. Tinggallah yang jelek, jelek. Tinggal dosa lagi, pahala tak ada karena dihapus. Ya, itu karena mereka kafaru bi ayati rabbihim waliqaih. Mereka itu kafaru dengan ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Allah. 105. 106,
Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru. Itulah balasan bagi mereka jahanam. Bima kafaru, karena kafaru. Nah, kafaru tadi. Kafaru, nanti kita kupas. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasulullah, ajaran Rasulullah sebagai olok-olok. Jadi ayat Al-Quran itu mereka olok-olok. Ajaran Al-Quran itu mereka olok-olok. Ya. Jadi ajaran Nabi itu diolok-olok, hadis Nabi itu diolok-olok. Ya. Ibu-ibu kan suka tuh mengolok-olok, misalkan ada ayat poligami diolok-olok. Ya. Misalkan ada ajaran bahwa surganya seorang, misalkan laki-laki yang sudah menikah tuh tetap di ibunya diolok-olok. Istri hormat ke suami, patuh, berbakti disebut babu. Itu kan olok-olok tuh. Olok-olok itu. Ya. Ya. Jadi diolok-olok. Jadi seakan-akan istri itu bebas lah. Mau sosmed, mau stalking, scrolling begitu ya. Nah, coba kita lihat. Hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, innahu layatir rajulul azimus samin yaumal qiyamah. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Nanti kata Nabi, di hari kiamat, nanti ini yang bilang Nabi, di hari kiamat akan datang seseorang besar, azim, gemuk, karena bawaannya banyak, amalnya yang dibawa banyak. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Namun berat timbangannya di sisi Allah tidak sampai seberat sehelai sayap nyamuk. Ya. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi ada orang nanti kata Nabi, ya, di hari kiamat itu bawaannya banyak, besar. Karena yang dibawa banyak, amalnya banyak. Tapi ketika ditimbang tak sampai sehelai sayap nyamuk, tak sampai. Ya, tidak sampai. Itulah orang-orang yang tadi kita bahas. Orang-orang yang kafaru bi ayatillah. Kan begitu ya? Apa maksudnya kafaru bi ayatillah itu? Kata-kata kafaru, kata para ulama, ya. Kafaru itu artinya mereka tidak mengacuhkan bimbingan atau tuntunan Allah. Jadi ya sesuka-sukanya aja lah. Ya karena bisa cari duit, bisa hidup, ya kaya, ya suka-suka dia lah. Seperti yang sering saya, maaf ibu ya. Coba mbok kayak bekerja itu kayak sholat, ndak usah lama-lama. Coba
Coba, Mbok bekerja itu kayak sholat. Sholat kan nggak bisa lama-lama kan? Ya kan? Coba, kalau sehari sholat 5 kali, sekali sholat 10 menit, berarti 50. Coba bekerja cuma 50 menit, coba. Nggak mau kan? Nggak mau. Nggak mau. Itu orang yang memperturutkan pikirannya sendiri, mengacuhkan bimbingan Allah. Tapi bekerja itu sendiri kan ibadah. Maksudnya adalah, kenapa urusan agama kita pengen cepat-cepat? Sholat tak mau lama-lama, duduk di kajian tak bisa, berzikir tak bisa. Bisa mengucap, tapi fokusnya hilang, khusyuknya tak ada. Ya, sedekah kalau ada kepentingannya. Kalau nggak ada kepentingan ya nggak sedekah. Ya, kalau nggak menguntungkan ya nggak sedekah. Orang-orang yang tidak mengindahkan aturan Allah, bimbingan Allah, orang-orang yang cuek dengan aturan Allah, orang-orang yang tak peduli dengan aturan Allah, itulah orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Itulah orang-orang yang kafaru itu. Ya. Ibu kalau sudah menikah, yang ibu pelajari adalah kewajiban jadi istri, bukan kewajiban suami. Paham ibu? Ibu-ibu paham? Paham? Jadi kalau ada kewajiban suami, ibu nggak usah ikut kajian ya. Ya. Bapak-bapak sama yang bapak baca, yang bapak pelajari kewajiban bukan kewajiban istri. Yang ndak enak saya ustadz, harus belajar kewajiban suami dan kewajiban istri. Jadi saya tahu istri itu kewajibannya A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Ndak enak saya. Kalau boleh memilih, saya ndak mau jadi ustadz dan saya ndak mau baca bab kewajiban istri, saya ndak mau baca. Kenapa ustadz? Biarlah saya ndak tahu. Jadi saya ndak akan protes, betul? Paham? Itulah yang saya sering sampaikan ke orang, apalagi perempuan. Kalau memang ilmu tak sampai, hidup kita ndak pernah susah. Ndak usah berdoa punya suami paham agama. Kalau dia paham agama, dia pasti tahu dua sisi, betul? Hak dan kewajiban, dia pasti tahu. Lah bu, ibu kalau tahu kan akan ada respon, betul? Orang yang misalkan tahu kulit, akan komentar dong, oh kulit Ustadz nggak bersih misalkan. Karena tahu, betul? Bu, saya yang nggak tahu nih bu, mau orang kurapan, kudis, masa bodoh, nggak tahu saya. Nggak komen saya, betul? Orang yang hidup tidak mengindahkan aturan Allah, itulah orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim. Itulah orang-orang yang kafaru bima kafaru. Ini tafsir Profesor Dr. Buya Hamka. Coba kami bacakan tafsir As-Sa'di. Ya, ya kita biar dapat banyak tambahan pengetahuan. Faman hum haula alladzi khasarat a'maluhum fa khasiru anfusahum yaumal qiyamah. Siapa mereka ini? Amalnya banyak, tapi malah celaka, rugi, sia-sia. Yang kata Nabi tadi, nanti ada orang di hari kiamat, bawaannya banyak, bekalnya banyak, tapi giliran ditimbang, tak sampai beratnya selembar sayap nyamuk, padahal bekalnya banyak. Dia sudah berbekal di dunia. Bangun masjid dia, haji umroh dia bantu anak yatim, dia bantu orang miskin. Dia bangun panti asuhan, pondok pesantren. Tapi ketika nanti di hari kiamat kata Nabi ditimbang, berat amal solehnya tak sampai seberat sayap nyamuk. Betapa ringannya. Artinya sia-sia. Ada orang-orang seperti ini. Ya. Kenapa mereka? Nah, ini. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i.
Mereka itu jahadul ayatil qur'aniyati wal ayatil ayaniyati dalati ala wujubil imani bihi wa malaikati wa rusuli wa kutubi wal yawmil akhir. Kafaru itu yang dimaksud di sini adalah kenapa kok celaka? Makanya di awalnya amal soleh. Kenapa? Ini adalah orang yang sudah datang ke kajian, orang yang sudah mendengarkan khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat, mendengarkan tabligh akbar atau kajian rutin. Jahadu itu maksudnya adalah orang ingkar setelah tahu. Sudah pernah dengar, sudah pernah tahu, sudah pernah baca, tapi akhirnya tidak mau. Sudah pernah tahu tapi tetap tidak mau. Itu yang kafaru di sini. Inilah orang-orang yang amalnya banyak, bekalnya banyak, tapi nanti di akhirat sia-sia. Tak ada lagi hitungan untuk dia. Karena beratnya tak sampai seberat sayap nyamuk di daun timbangan. Nauzubillah min zalik. Ya, Bapak Ibu. Ini ya, itu karena mereka sudah pernah Al-Quran disampaikan, ini loh maksudnya. Ya, Bapak Ibu ya. Ini loh maksud ayatnya, ini loh maksud hadisnya. Ya. Ini loh maksud ajarannya, ini loh maksud perintahnya, larangannya, udah disampaikan. Misalkan menjadi seorang suami, kewajibannya apa? Saya itu ketemu, Bu, ada seorang suami, ya, ada yang dia ini, na'udzubillah min zalik, sudahlah ngasih uang bulanannya kecil, anaknya banyak, tapi ya ndak pandai juga. Ya kalau kita ekonomi kurang ya tahu diri kan gitu ya Bu ya, setia kayak bantuin kerjaan rumah, kayak bantu ngasuh anak, kayak kan gitu ya. Ini sudahlah ngasih bulanannya cuma 500.000, anaknya banyak, saya nggak mau sebut banyak, nanti nggak enak ya nyari orang kita nanti. Anaknya banyak, ya lebih dari 3 berarti ya kalau banyak tuh. Berselingkuh, kalau pulang ke rumah main game, bantu didik anak yo ndak mau, mintanya dilayani. Yo, 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 keterlaluan. Saya itu kalau ada yang fakta begitu ketemu itu sedih saya Bapak Ibu. Sedih. Saya ndak kaya Bapak Ibu. Saya tahu diri. Saya nggak mau lah sebut pengeluarannya berapa sebulan. Ya Bapak Ibu tetangga saya tahu sendirilah. Kalau kayak gitu udah tahu lah. Nggak usah bicara makan sudah tahu ini besar pengeluarannya kan begitu ya. Nggak usah kita hitung gas sama beras sama minyak nggak usah ya. Melihat begitu gede ini kan begitu ya. Udahlah cukup di situ saja kita sudah tahu ya. Tidak perlu kita bicara nominal ya. Tapi tetap saya bantu kerjaan rumah, saya makan ambil sendiri, minum ambil sendiri. Kalau istri saya siapkan, saya makan. Tapi saya tidak minta, kenapa? Saya tahu diri. Materi yang saya berikan belum maksimal, saya tahu diri. Paham Ibu ya? Jangan sampai kita ini sadar, kita tidak sadar diri. Punya banyak kekurangan, merasanya banyak kelebihan. Kayak gini kan? Punya banyak kekurangan, tapi merasanya banyak kelebihan. Itulah semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kecil aib orang terlihat besar, besar aib sendiri terlihat enggak terlihat. Kadang nggak kelihatan, betul? Jadi saya enggak pernah bilang ke istri saya, misalkan aku kurang apa sih untuk kamu? Enggak pernah. Kenapa? Karena saya sadar diri kurangnya banyak. Selesai kan? Ya, paham apa Ibu? Saya tidak pernah marahin anak saya, kemudian saya bilang, kamu tuh bersyukur punya bapak kayak saya. Tidak pernah.
Malah saya kasihan. Ya, mungkin kalau bapaknya orang lain lebih baik dia daripada sekarang kan gitu ya. Mungkin, itu kan Allah yang atur ya. Itu. Artinya gini Bapak Ibu, kita itu harus sadar diri. Ibu-ibu pun jadi istri itu begitu, sadar diri. Nabi yang bilang, wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini ngerasanya lurus, ini kan aneh ya perasaan. Jelas-jelas bengkok, tapi perasaannya lurus. Ini piye tah? Kalau sudah ngerti bengkok tuh ya sudahlah, aku nih bengkok. Maklum ya Mas ya, kan enak ya, kan enak. Ini enggak. Makanya Ustadz Umar Mita itu ceramah saya dengerin. Nyari istri tahajud panjang tuh banyak. Nyari istri rutin puasa sunnah itu banyak. Nyari istri yang rajin khatam Al-Quran itu banyak. Tapi nyari istri yang taat, hormat kepada suami itu susah. Susah. Kata beliau, coba ibu-ibu itu kalau minta maaf ke suami. Tulus enggak? Atau pakai embel-embel nyalahin? Aku minta maaf mas, tapi ya kan ada tapi ya. Jadi minta maafnya satu, nyalahinnya tiga. Ya percuma aja, ya orang sakit hati bu. Ya kalau sahu salah minta maaf aja selesai kan gitu ya. Kayak suami ibu itu loh. Ya sudah aku minta maaf, selesai kan? Jangan tambah embel-embel lagi, paham ya? Ya. Ayat ini sudah mengajarkan kepada kita tuh sudah tahu, masih aja ingkar, masih aja cuek dengan aturan itulah yang kafaru bi ayati rabbihim waliqa'ih. Kalau sudah tahu, kita jalankan. Jangan cuek kita, jangan kita tidak peduli. Sudah tahu sholat lima waktu apapun yang terjadi sholat. Sudah tahu wajib nutut aurat, tutup aurat. Sudah tahu bulan Ramadan itu wajib puasa, puasa. Sudah tahu kita itu perintah pertama dalam Al-Quran itu adalah belajar, belajar. Ya, belajar. Ya, kalau ibu tuh ndak suka baca buku, hafalan ndak kuat, catat materinya. Ini nggak dicatat, belum lagi selesai kajian, baru doa kafaratul majelis, materi dah lupa. Belum lagi selesai, baru kafaratul majelis, baru mau ditutup, lupa materi. Kalau kita rasanya lupa dan masih muda, catat. Kalau udah sepuh maklum kita, betul? Jangankan mencatat, megang pena tak lurus lagi kadang kan. Nah, makanya datang kajian saja, alhamdulillah. Tapi kalau yang masih muda, 40-50 ke bawah ya, masih bisa mencatat, betul? Kalau kita nanti perlu pengingat di rumah. Saya ini masih muda bu, 35, tapi mencatat saya. Orang bilang, oh Ustaz Ransi itu hafalannya kuat, tapi saya mencatat, saya punya ringkasan. Materi itu saya ringkas. Yang saya baca itu mesti saya catat. Karena saya tahu betul di dalam surat Al-Alaq Allah bilang, Alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajari kita itu apa? Al-qalam. Al-qalam kata ulama apa? Al-kitabah. Kitabah itu apa? Catatan. Jadi berkahnya ilmu itu mencatat salah satunya, salah satu. Kalau memang mampu mencatat, paham Bapak Ibu ya? Mencatat. Walaupun cara orang belajar itu beda, beda. Tapi kalau bisa mampu catat. Ya, perintah kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Allah bilang, Allah itu ngasih ilmu kalau kolam, kalau kita bil kolam. Apa bil kolam kata para ulama? Bil kitabah, catatan. Ya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia. Itu kafaru bi ayati rabbihim waliqa'ih itu adalah orang-orang yang sudah dengar, sudah pernah baca, sudah pernah tahu, tetap ingkar, tetap cuek. Sering saya bilang, Bapak Ibu coba dicek baca Al-Quran, sudah lurus belum? Tetap cuek, tidak belajar tahsin, tetap sibuk baca. Pokoknya yang penting baca, tahsin masa bodoh. Padahal salah. Itu cuek namanya, itu jahadu namanya. Ya,
Tapi kan bapakku bukan ustadz ya, bapak saya juga bukan ustadz Bapak Ibu ya. Ibu saya juga bukan ustazah. Saya juga hijrah itu tamat SMA. Jangan, wah saya kan nggak mulai dari kecil. Ada murid tahsin saya itu umurnya 82 tahun. 82 tahun. Pensiunan bin. Laki-laki. Yang perempuan di Solo umurnya sudah 73 tahun, tidak bisa bahasa Indonesia, belajar tahsin pakai translate. Anaknya jadi translatornya. Maksudnya gini Bu, ibunya ngomong, anaknya transfer ke saya. Maksudnya Ustaz, ibu saya itu kalau bilang ain itu bisa pas belajar, tapi kalau pas sholat, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Tapi pas tahsin bisa, alhamdulillahi rabbil alamin, bisa. Tapi kalau pas sholat, ngalamin. Paham Bapak Ibu? Ya, jahadu. Itu yang kafaru itu yang terhapus amal-amal solehnya. Tidak berguna lagi. Jadi kita tuh jangan silau dengan jilbab orang. Pengakuan orang, saya kenal ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Saya ngaji di sana, di sini, di sana, di sini. Jangan percaya. Lihat sikapnya. Betul? Lihat sikapnya. Iman itu tentang sikap. Hah? Tentang sikap. Kalau orang ini sudah tahu salah ditinggalkan, tahu benar dilakukan, walaupun orang sedikit. Dia ngaji walaupun ustadz tidak kondang, masjidnya kecil, tak ada AC, tak ada kipas angin. Tapi karena memang ada kajian, dia bisa datang, dia datang. Nah ini iman. Ini yang tidak kafaru itu. Ya, ya, ini pakai syarat. Aku mau sholat ke masjid berjamaah, syarat 1, masjid ada AC, 2, karpetnya empuk, 3, wangi, 4, imamnya enak, 5, tidak panjang-panjang. Welekmen. Enak tapi nggak panjang, susah juga itu kan. Itulah yang kata Allah, wa minan nasi mayya'budullaha ala harf. Ada manusia itu yang menyembah Allah pakai syarat, di tepian pakai syarat. Ngaji kalau enak, kalau nggak enak nggak ngaji. Ngaji kalau dekat, kalau jauh nggak ngaji. Ngaji kalau ada undangan, nggak ada undangan nggak ngaji. Makanya saya adalah kajian Kamis malam nggak pakai flyer. Nah kita lihat siapa yang datang dan tak datang, betul kan? Oh ini nih ahlu flyer, paham? Nah, kalau nggak pakai flyer ya nggak datang kan begitu kan? Nah banyaklah alasannya, nggak peduli saya. Lah kalau pergi yang lain kok bisa, giliran ngaji nggak bisa itu kan ya balik kepada iman masing-masing lagi kan? Ya. Kecuali memang sekali-sekali memang ada hal yang sangat tidak biasanya itu beda lagi ya. Atau sakit atau yang tidak umum sebenarnya dan tidak biasa itu beda lagi. Ya, kalau udah biasa izin terus ya. Bapak Ibu. Kafaru di sini adalah orang yang dia tetap cuek, tidak peduli, ya. Padahal sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu, tetap cuek. Naudzubillah min dzalik. Fahabitat a'maluhum, maka dihapuslah amalan mereka gara-gara itu, dihapus. Ya. Jadi Ibu kalau punya teman kayak tadi ini, ya sudah tahu dia tidak mau, ya kalau dia mau pergi biarkan sajalah, betul. Ngapain bersahabat dengan orang seperti itu, betul. Lah jelas-jelas orang ini sudah tahu kok dia cuek, betul. Ibu punya teman, dia udah tahu nih ikut kajian bahwa taat ke suami itu wajib, betul. Tapi dia tak mau taat ke suaminya. Dengan bangga dia, aku nih keluar rumah tak perlu izin suami aku. Hebat kan? Kalian keluar rumah masih izin, cemen. Ada nggak geng begitu? Ada. Ya ada. Ada geng-geng itu kalau keluar rumah itu dia nggak perlu izin suami dia. Dia anggap suaminya itu patung, paham? Patung yang bisa ngeluarin duit, betul? Lagi butuh duit, keluar duit. Hah?
Saya bilang ke wanita-wanita karir yang merasa sok kaya itu, ya Anda kalau memang mampu, enggak usah, kan begitu ya. Ini enggak nikah, itu pilihan Anda, kan begitu kan. Daripada menikah nanti jadi seperti tadi, merasa tidak perlu izin suami. Sama laki-laki begitu. Anda kalau memang na'udzubillah tidak bisa berkomitmen, jangan menikah yang nanti nyakitin anak orang. Giliran nikah dia selingkuh juga, selingkuh juga, selingkuh. Tapi mudah-mudahan sembuh. Ya enggak gitu, masalahnya anak perempuan orang rusak kan begitu ya. Itu yang sekarang banyak disampaikan para dai, Bu. Ya, itu. Makanya menikah itu tidak nyari bahagia. Menikah itu ibadah. Pertanyaannya, emang ibu selalu bahagia kalau habis sholat? Sholat itu ibadah kan? Emang selalu bahagia habis sholat? Enggak, Tan, seringnya ngantuk langsung tidur. Tidur malah di sajadah. Malah kadang Tan stres, Tan. Kan gitu ya? Apalagi kalau sholatnya panjang, malah bete, Tan. Artinya begini, kalau nikah itu ibadah, sholat itu ibadah, kita jangan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Pengen enak. Pengen enak. Sholat pengen enak. Enggak bisa, sholat itu kewajiban, ya udah sholat. Ya, sama punya anak juga begitu, ya. Pengennya pas enak tok, lagi nggak enak nggak peduli, enggak boleh. Orang tua juga sama. Kalau menguntungkan baik, enggak menguntungkan enggak peduli. Ini bahaya ini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Walihada qala, maka balasannya karena amalannya dihapus, nanti di akhirat sia-sia, kan gitu ya. Yang tadi dia mati, dia meninggal dunia di hari kiamat, bekalnya banyak, amal solehnya banyak, tapi giliran ditimbang rupanya tidak sampai sehelai sayap nyamuk beratnya. Bukhari Muslim hadisnya. Walihada qala, maka kemudian Allah berfirman, dzalika jazaa'uhum. Nah, maka mereka akan dibalas. Jadi gini Bapak Ibu, saya kenalkan. Jadi kalau kita itu berbuat buruk, balasannya itu sejak di dunia. Ya. Jadi jangan berpikir, wah nanti di akhirat masih lama kok, senang-senang aja lah di dunia. Enggak. Kita berbuat baik di dunia sudah dibalas, kita berbuat buruk di dunia juga sudah dibalas. Nah itu kemarin surat Al-Baqarah 243, 244 ya kalau enggak keliru ya kemarin. Ya. Jadi dibalas. Jadi kalau misalkan ibu sedekah ya, balas tuh. Apa berupa di dunia? Harta bertambah. Apalagi berkah, malan, wabarokatan. Satu lagi apa? Sa'adatan, kebahagiaan. Dibalas di dunia. Kalau di akhirat apa? Maghfiratan, waridho minallah, diridhoi Allah, diampuni oleh Allah. Kalau di akhirat. Wa ni'matan, dapat nikmat masuk surga. Itu di akhirat. Kalau di dunia beda. Itu baik. Lah ini orang yang kafaru bi ayati rabbihim, yang kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, yang mereka menjadikan ayat Allah dan ajaran Nabi itu olo-oloan, eleh. Ibu pernah nggak ngeliat kalau orang sebelah ibu ngaji itu gitu, eleh. Padahal membacakan tafsir ustadznya, membacakan hadis, eleh. Bibirnya tuh minyong-monyong, eleh. Itu mengolok, Bu. Saya kasih tahu, itu mengolok. Orang yang dia pikirannya itu benar, yang orang sampaikan salah, itu seperti itu. Jadi dia merasa pikirannya benar, perasaannya benar dia, orang salah itu, makanya dia eleh. Saya sering kadang di kajian-kajian besar, kalau lagi apa ya, ada materi-materi yang kurang enak itu kan dibagi beberapa orang itu monyong-monyong bibirnya, betul? Lihat. Dzalika jazaa'uhum, maka mereka dibalas. Tadi balasan yang jelas adalah amalannya kan dihapus ya. Amalannya dihapus. Wa annahu la yuqam lahum yaumal qiyamah waznun. Tadi ada ayatnya, nanti amalannya kehapus.
Dan nanti tak ada lagi timbangan karena seberat sayap nyamuk cuma nggak ada lagi ditimbang-timbang, tak ada wazan lagi untuk dia. Nah, nih. Bikufrihim bi ayatillah dan bla 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 dan seterusnya di dunia. Oke, di dunia. Orang-orang yang kafaru ini, yang jahadu ini dibalas berupa apa? Dia sibuk dengan hal-hal selain urusan agama. Nah, dia sibuk dengan hal-hal, dia lebih bergairah, dia lebih condong, dia lebih suka, dia lebih lapang waktunya, hartanya, tenaganya untuk perkara selain agama, selain kebaikan. Lebih condong, lebih cenderung dia. Jadi kalau urusan agama itu agak berat dia, banyak rintangannya banyak. Tapi kalau urusan selain agama, ya, untuk mencari dunia, hobi ya, jalan-jalan enak-enak, foto-foto, pamer, flexing, itu tuh lapang, paham Ibu ya? Bayar tiket 10 juta, kuat. Tiket 100 juta, kuat. Berangkat 8 orang, 800 juta, kuat, ringan, enteng, enteng. Datanglah takmir masjid, ini masjid kami lagi pembangunan Pak, menyelesaikan lantai 2, lantai 3. Aduh maaf, ini lagi sempit ini. Bisa dipahami? Aduh kami lagi agak pendapatan lagi turun ini. Besoknya dia gundang penyanyi dangdut. Dung tak tak tak, dung tak, dung tak tak, dung tak. Oh, goyang-goyang buntut bokong gitu kan. Ada, mantap dia bilang. Menghibur dia bilang. Bayar berapa Pak? 100 juta. Di luar akomodasi. Saya yakin penyanyi dangdut itu tidak pernah bilang, tonton saya berjoget nanti dapat pahala. Ya saya yakin. Tidak ada penyanyi dangdut yang bokong-bokong begitu tuh terus bilang, dapat pahala kalian kalau lihat bokong. Tidak ada. Perkara itu urusan masing-masing ya masing-masing, betul? Tapi maaf, mereka pun tidak akan bilang, tontonlah saya, undanglah saya, lihatlah joget saya, Anda dapat pahala. Tidak ada yang ngomong kayak gitu, saya yakin. Yang ngomong nggak usah ulama. Bahkan ya beliau-beliau yang kayak gitu saja tidak mau ngomong begitu. Betul Bapak Ibu? Tapi yang kita bahas ini adalah hukuman bagi orang yang kafaru bi ayati rabbihim. Bima kafaru wa takhudhu ayatillahi wa rusulihi huzwa. Orang yang kafaru dengan ayat-ayat Allah, menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasulnya sebagai olok-olokan, itu apa hukumannya? Dia lebih mudah, lebih longgar, lebih lapang, lebih bergairah untuk urusan dunia daripada urusan agama. Maaf, jadi kalau stalking di medsos itu berjam-jam tuh anteng kan? Anteng kan? Ting, ting, ting. Kalau ngelihat online shop itu loh. Kalau ngelihat online shop itu loh. Giliran mengaji, sholat, nengok-nengok jam. Cepatlah sholat. Itu kalau nyuruh sholat cepat, itu berarti dia ada kepentingan tuh, dia pengen pergi. Kalau enggak, datangnya terakhir. Sholatnya di rumah, kalau enggak di rumah ya terakhir datangnya Mas Bu. Tapi kalau ada kepentingan datang ke masjid, cepat iqomah. Jadi sholat itu digesa-gesa, luar biasa ya. Ngaji juga begitu. Udah habis ini, udah jam 9. Enggak, saya enggak tahu nih, enggak ada jam. Jam berapa Sandri? 8.4? Nah, 11 menit lagi. Digesa-gesa. Pengennya cepat-cepat. Maaf, giliran tadi? Online shop tadi kan? Anak tidur, nengok online shop begadang. Bilangnya lah kurang tidur. Itulah kata Buya Hamka, setan kasar itu setan kasar itu tuh. Bukan setan halus, itu setan kasar namanya. Syaitonul insi wal jinni.
Alasannya kurang istirahat, makanya ndak bisa bangun subuh katanya. Kurang padahal jadi bisa anteng 2 jam. Hah? Bisa sabar nunggu tiket acara-acara yang tidak ada unsur agama dan kebaikan amal solehnya enggak ada. Bisa sabar menunggu antrian panjang, berdiri. Tapi giliran duduk di kajian, duduk. Gratis. Masih dapat gelisah, gelisah. Cari dia kesibukan, buka handphone, main apa begitu. Ya, yang tadinya juga nggak peduli sama orang, tiba-tiba peduli, giliran di kajian aja, duduk aja. Ya, di luar kajian ya nggak peduli lagi, paham Ibu ya? Karena tadi, nyari kesibukan. Kenapa nyari kesibukan? Karena geli. Ya. Gelisah. Nggak tenang dia, nggak nyaman dia. Gelisah, pokoknya gelisah. Kayak ulat kepanasan, paham? Saya bacakan ayat sebagai penutup dari tafsir ini karena besok kita udah masuk ke penduduk surga besok. Saya mengimani kok ayat Al-Quran Ibu. Bahwa orang itu kalau memang speknya nggak dapat iman itu nggak akan dapat. Mau ustadz sebaik apapun nggak dapat. Ceramah itu cuma dipakai kalau lagi galau, paham? Lagi galau, banyak masalah pakai ceramah. Kalau enggak ya posting makan, minum, jalan kan itu. Saya yakin dengan ayat itu. Apa kata Allah menghukum? Coba lihat. Jadi jadikan kebaikan itu habit, bukan kepentingan. Jadikan kebaikan itu sebagai kebiasaan diri, bukan kepentingan. Jangan lagi curhat, nah, kita postinglah ceramah. Kita postinglah quote-quote Islam, betul? Tapi maaf, giliran sehari-hari enggak diposting ceramah, enggak diposting ilmu, betul? Beda kalau dia ustadz, sehari ceramah 3 kali, betul? Ceramah sehari 3 kali, dia posting ceramah-ceramah terus, postingannya ceramah semua. Ya memang kebiasaannya posting ceramah, betul? Kan ada ya orang-orang itu yang maaf, jadi dia cuma untuk kepentingan. Oke, kepentingan. Surat Al-Lail 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Coba lihat. Maka siapa saja yang menurut Allah sedekahnya benar. Tidak semua sedekah benar. Kalau sholat aja ada nggak benar, apalagi sedekah, betul? Kalau menurut Allah sedekah seseorang itu benar. Wattaqo, takwanya benar. Wasoddaqo bil husna, membenarkan bahwa amal soleh itu dibalas dengan pahala di sisi Allah. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan itu dibalas. Dia percaya, dia yakin. Atau wattaqo wasaddaqo bil husna, memberinya, sedekahnya Allah akui sebagai amal soleh, takwanya Allah akui sebagai takwa, dan dia yakin
bahwa Allah akan membalas kebaikan-kebaikan itu, wasaddaqa bil husna, dengan balasan yang baik. Lihat, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan bahagia. Jadi untuk bahagia terasa mudah, tidak banyak syarat. Saya ulangi, nih, ya, biar kita itu bisa ngukur diri, ya. Hidup tuh ndak usah kebanyakan syarat. Ya, hidup tuh ndak usah kebanyakan syarat. Itu cuma menunjukkan kita ini bermasalah. Orang yang tidak bermasalah dalam psikologi, bahagianya mudah. Ya, coba lihat. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka balasannya di dunia, apa balasannya? Dimudahkan baginya jalan menuju kemudahan, dimudahkan jalan menuju kemudahan. Enak. Sholat enteng, sedekah enteng, ngaji enteng, dekat jedaan itu kan. Kan orang yang ngerasa enteng tuh, jalan biar sehat, kan enak ya. Agak jauh pakai motor ngaji jam 7.30, jam 7.15 aku siap-siap karena jarak rumah dengan masjid 10 menit. 7.15 berangkat. 5 menit sampai duluan nyari tempat terbaik, sender ke, selonjor ke, misal. Enteng, 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 enteng. Makan nasi pakai tempe, enak. Nasi ceplok telur, enak. Mudah, mau bahagia tuh mudah, enteng dia. Sebaliknya kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna, sebaliknya orang-orang yang bakhil. Jadi Bu, Pak, maaf, Anda ini kalau mau bahagia kok pakai syarat. Minta tolong ke orang biar bahagia. Jangan marah disebut pelit ya. Itu kata Allah, kamu itu pelit. Kamu kalau mau bahagia tuh minta tolong ke orang. Pakai syarat. Itu tandanya kamu pelit. Menurut Allah kamu wa amma man bakhila, dan adapun orang-orang yang bakhil pelit, wastauna, merasa cukup, tidak butuh pertolongan Allah karena karirnya bagus, hartanya banyak, deposito, aset di mana? Mana followersnya banyak, masih muda, sehat, warisan banyak. Itu wastagna, itu wastagna, itu wastagna. Salah punya aset? Enggak. Yang salah itu karena merasa punya skill bagus, karir bagus, gelar tinggi, oke? Penghasilan banyak, deposito banyak, aset banyak, warisan banyak. Dia merasa tidak butuh pertolongan Allah, wastagna. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala yang Allah berikan kalau berbuat baik. Lihat. Fasanu yassiruhu lil usra. Lihat. Kami mudahkan baginya jalan menuju kesulitan, kesukaran, kesengsaraan. Mau ngaji, angel. Mau sholat, angel. Nutup aurat, sumuk. Bisa dipahami? Ini balasan. Anda jangan kita berpikir, wah aku nanti kok di akhirat. Enggak, di dunia sudah dibalas, betul? Itu yang tadi kita bahas, orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim itu Allah balas sejak di dunia. Apa balasannya? Dia lebih mudah, lebih cenderung, lebih bergairah, lebih lapang kepada urusan non ibadah, non kebaikan daripada urusan. Mudah kan dipahami? Mudah ya? Maaf Bapak Ibu, itu hukuman. Ada kan teman Ibu kalau mau ngaji itu pakai syarat.
Aku mau ngaji, ustadznya lucu. Ya, ngaji syaratnya ustadz harus lu. Aku mau ngaji, ustadznya lembut. Bapak, Ibu, kita adalah hamba. Ya, pakai syarat ngaji tapi nggak mau materi itu nyindir dia nggak boleh. Jadi seakan-akan kalau ada materi kena dia nyindir dia lah pokoknya. Jadi repot hidupnya Bu. Bahagia kalau makan steak, bahagia kalau makan di kafe, bahagia kalau makan di hotel. Pakai syaratnya banyak. Orang nasi, sambal bawang, ikan pindang, enak, enak. Hah? Goreng tempe, sambal bawang, direbus daun singkong. Enak. Jadi untuk bahagianya itu mudah, betul? Tapi sebaliknya ada orang dihukum. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat-sehat semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum diakhiri, tadi ada jamaah yang mau operasi, cedera ACL, lutut, apa ini, putus, bukan lututnya putus ya. ACL itu apa begitu, sekarang sedang dirawat di RSA, kita doakan. Ini Ustadz, Ustadz Galan Azam. Ini Ananda dari Bukpur. Ananda itu ya dianggap anak. Beliau sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan operasinya nanti berjalan lancar, sehat kembali, dan bisa menebarkan banyak manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian, barakallahu fikum, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf banyak salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.